Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai scheduling. Scheduling ataupun penjadwalan proses dalam sistem operasi merupakan sebuah kumpulan kebijakan dan mekanisme yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan di dalam sistem komputer. Penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan serta seberapa lama proses itu berjalan. Proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU nantinya akan mengantri di ready queue. Sasaran dari penjadwalan ini yaitu untuk menjaga agar pemroses tetap sibuk sehingga efisiensi sistem komputer mencapai maksimum. Di dalam penjadwalan proses ini terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama ada penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan ini memaksimalkan kinerja untuk memenuhi suatu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua, ada penjadwalan jangka menengah. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda karena permintaan layanan input-output atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses yang tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan untuk menuju selesai sampai kondisi yang menyebabkannya hilang. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder, sehingga tersedia ruang yang lebih besar untuk proses yang lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses yang aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder juga disebut dengan swapping. Terakhir, ada penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif. Program ini mempunyai prioritas yang rendah dan biasa digunakan sebagai pengisi selama periode aktivitas proses-proses interaktif rendah. Sasaran utama penjadwalan jangka panjang ini adalah memberikan keseimbangan proses-proses campuran. Selanjutnya, terdapat dua strategi pada proses penjadwalan. Yang pertama ada preemptif dan yang kedua ada non-preemptif. Preemptif sendiri, saat proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Pada penjadwalan preemptif, proses dapat disela oleh proses lain, baik itu sebelumnya maupun setelahnya, dan kemudian harus dilanjutkan menunggu jatah layanan pemroses tiba kembali pada proses itu. Proses yang disela berubah menjadi state ready. Selanjutnya, ada non-preemptif. Non-preemptif sendiri, begitu proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Di dalam penjadwalan proses ini terdapat banyak algoritmanya, baik algoritma penjadwalan non-preemptif maupun penjadwalan preemptif. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif diantaranya, yang pertama ada first in first out, dan yang kedua ada source job first. Selanjutnya mengenai strategi preemptif sendiri, diantaranya ada round robin, source next remaining first, highest remaining next, priority scheduling, dan guaranteed scheduling. Untuk first in first out sendiri adalah salah satu algoritma penjadwalan proses yang paling sederhana. Prinsip kerjanya bahwa proses yang masuk ke dalam sistem terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Dan yang kedua ada source job first. Ini merupakan salah satu algoritma penjadwalan dalam sistem operasi yang bertujuan untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata dari proses-proses yang ada dalam antrian. Prinsip kerjanya sangat sederhana. Proses dengan waktu eksekusi terpendek akan diprioritaskan untuk dijalankan terlebih dahulu. Round robin sendiri adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Proses dipilih secara berurutan berdasarkan urutan antrian, dan setiap proses diberi waktu tertentu untuk dieksekusi, yang disebut juga time quantum. Jika proses belum selesai dalam waktu tersebut, proses dikembalikan ke antrian dan proses berikutnya dijalankan. Selanjutnya, algoritma source remaining first.
Ini merupakan sebuah algoritma penjadwalan proses yang memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi sisa paling pendek. Ini berarti proses yang diperkirakan akan selesai paling cepat akan dijalankan terlebih dahulu.